Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia yang saya sebut namanya Bapak Dr. Herman Didipu, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang laporan hasil observasi dalam penerapan kurikulum 2013 dan pembelajaran di SMP Negeri 1 Kabila. Yang pertama yaitu ada observasi. Satu yaitu teknik observasi partisipatif. Teknik observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kegiatan orang-orang yang akan diobservasi. Kemudian yang kedua, teknik observasi non-partisipatif. Teknik observasi non-partisipan adalah di mana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam hal ini, observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan observasi. Kemudian teknik observasi terbuka, yaitu melakukan observasi sistematik dengan memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu pada subjek yang diamati. Kemudian teknik observasi tertutup, yaitu dilakukan tanpa meminta izin dan memberitahu terlebih dahulu. Observasi tertutup memungkinkan peneliti menangkap kejadian yang sesungguhnya karena pada umumnya individu yang tidak menyadari bahwa ia diamati akan bertingkah laku biasa. Kedua, tujuan observasi adalah untuk memperoleh data yang akurat tentang kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Kabila. Selanjutnya, subjek observasi adalah di sekolah SMP Negeri 1 Kabila yang beralamatkan di Jalan Nani Wartabone nomor 39 Kabupaten Bone Bolango. Yang keempat, hasil observasi. Berikut ini profil sekolah SMP Negeri 1 Kabila, yaitu nama sekolah SMP Negeri 1 Kabila NPSN 405000879, akreditasi sekolah terakreditasi A. Kemudian alamat lengkap beralamatkan di Jalan Nani Wartabone nomor 39 Uluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dengan kode pos 96183. Nama sekolah. Kemudian nama kepala sekolah yaitu Haja Sri Wirtawati Katili MPD. Nama yayasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango. Alamat dari yayasan yaitu Jalan B.J. Habibie, Desa Mautong, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pengertian dari kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin. Kurikulum berarti bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai pada suatu gelar atau ijazah. Pengertian itu sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis dalam buku Wina Sanjaya bahwa menyatakan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik. Bila disederhanakan, kurikulum ialah rencana pembelajaran. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk berpendidikan nasional, untuk lembaga atau intuisi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Undang-undang di Indonesia pun telah mengatur sedemikian rupa apa saja tujuan kurikulum, sebagaimana tujuan pendidikan dapat dijalankan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pihak siswa itu sendiri. Kurikulum sebagai suatu sistem pada keseluruhan, yaitu memiliki komponen utama. Kurikulum sebagai suatu sistem pada keseluruhan yaitu memiliki komponen utama yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pengertian kurikulum 2013 ialah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga
pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia dengan menggunakan sistem yang berkualitas sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang B, wawancara. Teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung atau tatap muka, yaitu langsung menemui dan menanyakan langsung kepada narasumber. Tujuan dari wawancara. Tujuan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap di mana pewawancara melontarkan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber. Yang ketiga, subjek wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yaitu Ibu Sylvia Taib SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Kabila. Hasil dari wawancara, satu kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 1 Kabila sebelum masuk masa pandemi di tahun 2020 memakai kurikulum K13. Sekolah ini sebelumnya menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku kurang lebih 6 tahun. Pada saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, sekolah ini menggunakan kurikulum darurat selama 2 tahun dan sekarang kembali menggunakan kurikulum K13. Kurikulum K13 itu jadwalnya dilampirkan dari jam 5 menjadi 2 jam. Misalnya kelas IPA dari 5 jam belajar menjadi 2 jam. Itu pun satu hari hanya 2 mata pelajaran. Pada saat tahun 2022 tahun ini semester ganjil, sekolah ini kembali memakai kurikulum normal atau sudah belajar tatap muka seperti biasa. Kemudian yang hasil dari wawancara yang kedua yaitu kurikulum K13 relevan atau sesuai diterapkan di sekolah SMP Negeri 1 Kabila. Kurikulum K13 itu relevan diterapkan di SMP Negeri 1 Kabila karena sudah dijalankan. Tetapi tahun kemarin pada saat COVID-19 melanda, itu jadi disederhanakan dan disesuaikan dengan waktu karena tidak bisa belajar tatap muka dan dikurangi jam belajar serta materinya dirampung. Yang ketiga, masalah atau kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum. Dalam penerapan kurikulum K13 tidak ada kendala karena K13 sudah banyak pelatihan-pelatihan dan ada juga aplikasi-aplikasi. Jadi pada awal-awal semester itu, pembuatan RPP itu diusahakan sudah ada kerjasama sesama guru dari jurusan mata pelajaran. Kemudian untuk SMP Negeri 1 Kabila ada pengembangan kurikulum, ada 10 mapel dan ada 10 orang sekaligus operatornya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran itu sudah ada penanggung jawab sampai proses pembuatan Google Chrome, sudah ada juga pembuatan soalnya dan sudah ada penanggung jawabnya. Kemudian kalau dari siswa ada kendala karena ada yang tidak punya HP. Misalnya mereka melaksanakan ujian semester, mereka bisa pakai HP, bisa juga tidak. Untuk pelaksanaan di kelas, kalau sudah tatap muka, kendalanya minim sekali karena fasilitas buku sudah ada. Kemudian respon siswa dalam pembelajaran ketika diterapkan kurikulum tersebut di sekolah. Respon siswa dari awal pada saat pembelajaran daring awal-awal masih rajin untuk mengirim tugas, membuat daftar hadir, tapi ketika menjelang semester genap sampai ke tahun depan ada siswa yang aktif tapi kebanyakan pada saat daring susah untuk menagih tugas pada siswa dikarenakan pembelajaran daring yang berlangsung lama sehingga menyebabkan minat belajar menurun. Bahkan saat dikirimkan 2 materi belajar, siswa hanya mengisi daftar hadir, tapi untuk tugas mereka tidak memasukkannya. Kemudian dokumentasi. Tujuan penggunaan dokumen adalah untuk menyediakan informasi yang akurat terkait dengan isi dokumen sebagai alat bukti bagi penulis kepada pembaca bahwa data yang didapatkan tidak begitu saja, melainkan dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian rangkuman kasus. Dalam proses penelitian di SMP Negeri 1 Kabila, adapun kasus dalam penerapan pembelajaran adalah respon siswa. Ketika dari awal, pada saat pembelajaran daring awal-awal, siswa masih rajin untuk mengirim tugas, membuat daftar hadir, tapi ketika menjelang semester genap sampai ke tahun depan, masih ada siswa yang aktif, tapi kebanyakan pada saat daring susah untuk menagih tugas-tugas pada siswa.
Kemudian analisis kasus dan pembahasan. Dalam proses penelitian di SMP Negeri 1 Kabila, respon siswa dari awal pada saat pembelajaran daring, awal siswa masih rajin untuk mengirim tugas, membuat daftar hadir, tapi ketika menjelang semester genap sampai ke tahun selanjutnya atau tahun depan masih ada siswa yang aktif, tapi kebanyakan saat daring susah untuk menagih tugas-tugas yang diberikan pada siswa. Ini dikarenakan pembelajaran daring yang berlangsung lama, sehingga menyebabkan minat belajar menurun. Bahkan saat dikirimkan 2 materi belajar, siswa hanya mengisi daftar hadir, tapi untuk tugas mereka tidak memasukkannya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Usman dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan bertanya, mengapa kurikulum perlu diterapkan dalam sistem pendidikan khususnya di Indonesia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya Sofiatul Huda Usman yang telah memberikan pertanyaan kepada saya, di mana pertanyaannya yaitu mengapa kurikulum perlu diterapkan dalam sistem pendidikan, khususnya di Indonesia. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan menentukan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Manilo. Saya mahasiswa aktif dari jurusan Bahasa Indonesia. Izin bertanya, mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan dan apa fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan kedua datang dari Nur Halimah Mangilo, di mana pertanyaannya itu, mengapa sebuah kurikulum menjadi penentu bagi kualitas pendidikan? Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan arah tujuan pendidikan itu agar dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Nani. Saya ingin bertanya, apa peranan dan fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu dari Kak Sri Indrawati Nani, di mana pertanyaannya yaitu apa peranan dan fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan? Bagi guru atau tenaga pendidik, kurikulum memiliki fungsi atau kegunaan sebagai acuan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum di sini dijadikan sebagai pedoman kerja bagi guru dalam mengajar siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.